Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan 53 stasiun menuju Allah. Malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-20, stasiun syukur. Berdasarkan firman Allah surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, pasti ku tambah nikmatku. Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, aku mendengar dari guruku Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Abdan Al-Ahwazi, dari Abul Hasan As-Saffar, dari Al-Isqati, dari Minjab, dari Yahya bin Ya'la, dari Abu Khabbab, dari Atha. Dia berkata, aku menemui Aisyah radhiyallahu anha bersama Ubaid ibnu Umair. Lalu aku katakan kepada ibunda Sayyidatuna Aisyah, akhbirina bi'a'jab ma ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibu, tolonglah beritahukan kepada kami apa yang paling ajib, paling mengagumkan yang pernah kau lihat selama engkau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabakat, Aisyah menangis. Tak sanggup Aisyah menjawab. Wa qalat, kemudian dia berkata, wa ayyu nihi lam yakun ajaban. Apa yang tidak mengagumkan dari Rasulullah SAW? Kalian bertanya apa yang paling mengagumkan? Apa ada yang tidak mengagumkan dari Rasulullah? Semuanya mengagumkan. Tapi yang paling mengagumkan ini, innahu atani fi lailatin, suatu malam Nabi SAW datang, fadakhala ma'i fi firashi, mendekat ke tempat tidurku, fi lihafi, masuk ke dalam selimutku, hatta massa jildi, bersentuhan kulitnya dengan kulitku. Kemudian Nabi berkata, ya binta Abi Bakar, wahai anak perempuan Abu Bakar, zarini ata'abbadu li Rabbi, izinkan aku beribadah kepada Allah. Apa jawab Aisyah? Inni uhibbu qurbaka, aku ingin dekat dengan engkau ya Rasulullah. Wa uhibbu an ta'buda rabbaka, tapi aku juga suka kalau engkau beribadah kepada Allah. Fa'adzintu lahu faqama ila qirbatin min ma'. Aku izinkan Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah pergi mendekati tempat air. Tempat air itu qirbah, kulit kambing yang dijahit, diisi air, namanya geribah. Fatawadda'a, Nabi berwudu. Wa aktsara sabbal ma', banyak dia menyiramkan air. Tsumma qama yusalli, kemudian Nabi tegak melaksanakan salat tahajud malam. Fabaka, Nabi menangis dalam salatnya, hatta salat dumu'uhu fi sadrihi, sampai mengalir air matanya sampai ke dadanya. Artinya air matanya banyak sampai menetes ke janggutnya sampai ke dadanya. Summa raka'a, kemudian Nabi ruku', fabaka, di ruku' itu pun dia menangis. Summa sajada, Nabi sujud, fabaka, di sujudnya itu pun dia menangis. Summa rafa'a ra'sahu, Nabi angkat kepalanya, fabaka, antara duduk dua sujud itu pun Nabi juga menangis. Falam yazal kadzalik, terus Nabi seperti itu hatta jaa Bilal. Lalu kemudian tak lama datang Bilal bin Abi Rabah. Datang Bilal bin Rabah. Fa'adzanahu bis shalah. Bilal memberitahu, ya Rasulullah sudah masuk waktu salat. Biasanya Bilal azan, setelah azan Nabi salat sunat qabliyah subuh. Nanti setelah mau iqamat baru Bilal mengetuk pintu kamar Nabi. Ya Rasulullah sudah boleh qamat. Kalau Nabi mengatakan aqimis shalah, qamat, barulah Bilal qamat. Makanya di ujung khutbah itu aqimis shalah, maksud aqimis shalah, Bilal qamat. Jadi tidak betul kalau aqimus shalah. Aqimus shalah artinya tegakkanlah salat. Satu orang itu aja yang disuruh iqamat. Aqimis shalah, iqamat Bilal. Qultu, lalu aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma yubkika? Kata ibunda Aisyah, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang sudah diampunkan Allah. Apa jawab Rasulullah? Afala akuna 'abdan syakura. Aku hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, Aisyah.
Aku tidak ingin yang lain, aku hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Walima la af'alu, kenapa aku tidak melakukan semua ini? Wa qad anzalallahu alayya, Allah sudah menurunkan ini kepadaku. Apa yang diturunkan Allah kepadanya? Dibacakannya ayat inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin, itu semua ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi orang yang punya hati, punya akal, punya pikiran. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, ketika tegak, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, tidak hanya berzikir tapi mereka juga berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia, subhanak, maha suci engkau, faqina azaban nar, selamatkan aku dari api neraka. Qala al-ustaz, haqiqatus syukri inda ahli taqiq, hakikat syukur menurut ulama hakikat, al-i'tirafu bi ni'matil mun'imi ala wajhil khudu'i, mengakui nikmat dia sang pemberi nikmat dengan sikap rendah diri, rendah hati. Itulah hakikat syukur, mengakui dia pemberi nikmat dengan sikap rendah diri, rendah hati, merendahkan diri kepada Allah. Makanya sulit kita menjadi orang bersyukur kalau kita tidak mengakui nikmat. Kalau kita masih menganggap cuman segini, nah itu yang kita pandang itu bahwa dia adalah nikmat, yang kita syukuri itu pemberi nikmat. Wa ala hadzal qaul, berdasarkan pendapat ini, yusaful haqqu subhanahu bi annahu syakur, maka Allah itu diberi sifat, salah satu sifat Allah adalah syakur, tawassu'an, maknanya yang luas, artinya annahu yujazil ibad alal syukri, Allah memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang mau bersyukur, yang mau berterima kasih. Fasummiya jazaa'a syukri syukran, balasan terhadap perbuatan terima kasih itu disebut dengan syukran, syukur. Sebagaimana firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan perbuatan jelek dibalas dengan perbuatan yang sama. Kalau orang mengucapkan terima kasih ke kita, lalu kita balas ungkapan terima kasih dia itu, ungkapan terima kasih itu disebut dengan syukur. Kita bersyukur kepada Allah, syukur kita itu dibalas Allah, maka Allah disebut syakur. Allah itu salah satu namanya adalah syakur. Bukan Allah bersyukur ke kita, Allah membalas syukur kita lebih dari yang kita lakukan. Masa iya sholatnya cuma 5 menit dibalas surga khalidina fiha abada? Masa sedekahnya cuma 2.000 dibalas seperti satu benih menumbuhkan 7 bulir, satu bulir 100 biji? Banyak sekali. Qila, ada pendapat yang mengatakan syukruhu, arti bersyukur kepada Allah, i'tahul katsir minas thawabi alal amalil yasir, Allah berikan balasan yang banyak padahal amalnya kecil, amal yasir, amalnya sedikit, tapi balasannya katsir. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Itulah syukur itu. Min qaulihim dabbatun syakur, hewan syukur. Loh, apa artinya hewan syukur? Idza zaharat minas samni fawqa ma tu'ti minal alaf, yang kau kasih cuman rumput, kasih rumput, kasih rumput, kasih rumput, begitu disembelih dagingnya banyak, lemaknya banyak, maka disebut kambing apa nih? Kambing syukur. Sapi apa nih? Sapi syukur. Dikasih rumput cuma 2 ikat, tapi dagingnya banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala itu syakur. Kenapa? Karena dia memberi kita lebih dari yang kita lakukan. Ibadah sedikit, sholat sedikit, sholawat sedikit, istighfar sedikit, nikmatnya banyak. Wa yuhtamal ayyuqala, ada juga kemungkinan lain,
haqiqatus syukri, makna hakikat syukur itu adalah ats-tsana'u 'alal muhsini bi dzikri ihsanihi. Memuji orang yang memuji dia sang pemberi nikmat dengan menyebut nikmat-nikmatnya. Fa syukrul 'abdi lillah, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, sana'uhu 'alaihi bi dzikri ihsanihi ilaih. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikannya. Itulah makanya di awal khutbah alhamdulillah. Awal tadi tausiah baca kitab malam ini kita awali dengan alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ada puja-puji, datang ke rumah orang ada kolonuon, apa kabar, basa-basi, tidak ujuk-ujuk langsung. Wa syukrul haqqi, bersyukur kepada Allah subhanahu lil abdi. Allah Ta'ala membalas syukur seorang hamba bagaimana? Tsana'uhu alaihi bi dzikri ihsanihi lahu. Allah menyebutkan kebaikannya kepada hamba itu. Summa ihsanal abdi, kemudian kebaikan seorang hamba kepada Allah itu apa artinya? Ta'atuhu lillah, ketaatannya kepada Allah. Wa ihsanul haqqi, apa makna ihsannya hamba? Taatnya kepada Allah. Apa makna ihsan Allah kepada hamba? In'amuhu 'alal abdi, nikmat yang banyak kepada seorang hamba, bitaufiq, dengan membuat hati hamba itu sesuai dengan keinginan Allah. Taufik namanya. Maunya tidur, tapi Allah mau kau bangun. Tiba-tiba kau lawan tidurmu, kau bangun. Maunya makan, tapi Allah mau kau tahan dahaga. Kau lawan keinginanmu, kau ikut Allah. Bisa hatimu lebih senang mengikut Allah daripada mengikut hawa nafsumu, namanya taufik. Kalau ada taufik itu dalam hati, itulah nikmat terbesar. Lisyukri lahu. Ihsanul abdi wa syukrul abdi 'alal haqiqah. Apa hakikat syukur seorang hamba kepada Allah? Innama huwa nutqul lisan, diucapkan di lidah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa iqrarul qalbi bi in'amir rabbi. Hati mengakui bahwa semua ini nikmat, napas nikmat, kedipan mata nikmat, bisikan telinga nikmat, langkah kaki nikmat, ayunan tangan nikmat. Kalau mau tahu bahwa itu nikmat, pergi ke rumah sakit. Kalau mau tahu itu nikmat, sering-sering ziarah kubur. Kalau mau itu nikmat, pergi ke tempat rumah sakit jiwa. Kalau mau tahu itu nikmat, pergi ke tempat fakir miskin, anak yatim. Wa syukru yang qasimu, syukur itu terbagi beberapa. Syukru bil lisan, syukrun bil lisan, syukur dengan lisan, i'tirafu bin ni'ami bina'til istiqanah, mengakui nikmat Allah dengan sifat rendah, hina, tunduk, patuh. Aku tak punya apa-apa, lahir ke dunia ini jangankan bawa pakaian, nama aku pun aku tak tahu ya Allah. Apa yang mau aku makan pun aku tak tahu kalau bukan karena nikmatmu. Aku rendah, hina, tak ada daya, tak ada upaya, tak ada apa-apa. Itu di lisan. Wa syukru bil badani wal arkan, syukur dengan anggota tubuh, ittisafun bil wafa'i wal khidmati. Bagaimana syukur dengan tangan? Bagaimana syukur dengan kaki? Bagaimana syukur dengan mata? Menunaikan segala janji kepada Allah bahwa kita berjanji akan sami'na wa ata'na. Wa syukrun bil qalbi, syukur dengan hati bagaimana? I'tikafun ala bisatus syuhud, berhenti, hentikan hati dari yang lain, hentikan hati dari semua bisikan memperturutkan hawa nafsu, caci maki, sumpah serapah, kesibukan yang bukan kepada Allah. Ala bisatis syuhud, berhenti seakan-akan kita sedang berada di atas tikar, tapi bukan tikar permadani, tapi tikar kesaksian, seakan-akan kita bersaksi di hadapan Allah, biidamati hifzil hurmah, dengan tetap istiqamah menjaga diri agar tidak terjerumus kepada yang haram. Wa yuqalu, ada pendapat mengatakan syukrun huwa syukrul alamin, syukur adalah syukurnya alam semesta. Semua yang selain Allah mesti bersyukur. Pokok kayu bersyukur, pelepah korma bertasbih, bintang gemintang bersyukur, planet-planet bersyukur. Yakunu min jumlati aqwalihim, dengan ucapan mereka bertasbih. Terdengar petir, petir pun bersyukur. Wa subhana man yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdihi. Maha suci Allah yang petir-petir, planet, bintang-bintang pun bertasbih mengagungkan Allah. Makanya ada buku ditulis oleh Zaghlul An-Najjar, PhD, doktor orang Mesir,
ditarik oleh pemerintah Inggris bidang geologi, astronomi, menulis buku judulnya Tasbihul Kainat, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan alam pun bertasbih. Wa syukrun, syukrul arifin, ada pula syukur yang tinggi, yaitu syukurnya orang yang arif, sudah sampai ke maqam ma'rifah. Bagaimana syukur mereka? Bistiqamatihim lahu fi umumi ahwalihim, istiqamah dalam semua kondisi. Istiqamah saat senang, istiqamah saat susah, istiqamah saat lapang, istiqamah saat sempit, istiqamah saat kenyang, istiqamah saat lapar. Qala Abu Bakar Al-Warraq, Imam Abu Bakar Al-Warraq berkata, syukrun ni'mati musyahadatul minnah wa hifzil hurmah. Syukurnya menurut Abu Bakar Al-Warraq adalah menyaksikan segala karunia Allah, menyadari, mengetahui bahwa semua yang diberikan Allah ini adalah dari Dia, dari Allah, dan kemudian menjaganya. Menjaga jangan sampai gara-gara itu kita terjerumus ke dalam perbuatan yang menghilangkan kehormatan, kemuliaan kita dari Allah, dari pandangan Allah. Imam Hamdan Al-Qassar berkata, syukrun ni'mati antara nafsaka fihi tufailian. Arti syukur, kau lihat dirimu seperti anak kecil, bayi, baby yang tak bisa apa-apa. Mau makan, nangis. Mau minum, menangis. Buang air besar, buang air kecil, andai tidak diganti popoknya oleh emaknya pun tak sanggup mengganti. Kau lihat dirimu seperti anak kecil yang tak ada daya, tak ada upaya, tak bisa buat apa-apa. Ketika begitu, barulah engkau sampai pada tingkat syukur. Qala Al-Junaid, Imam Junaid berkata, asyukru fihi illatun. Syukur itu fihi illatun. Di dalam syukur itu ada sebab. Li'annahu talibun li nafsihi al-mazid. Orang yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, tapi sebetulnya di balik syukurnya itu ada agak cacat sedikit. Kenapa? Karena ketika dia bersyukur, dia minta lebih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ditambah Allah ya. Keinginan untuk ditambah itu mengurangi hakikat syukur. Karena yang ada aja pun belum kita syukuri. Maka tepat lagunya, syukuri apa? Sedang yang ada aja pun belum kita syukuri, gimana mau minta nambah? Tapi seringkali orang, alhamdulillah, mudah-mudahan ditambah ya. Salahkah itu? Bagi orang awam tak salah. Tapi orang sudah sampai pada tingkat hakikat syukur, ada keinginan di balik itu. Fahuwa waqifun ma'allah. Padahal saat itu dia sedang bersama dengan Allah. Ala hazzi nafsihi. Allah hazzi nafsihi, sudah mendapat keberuntungan yang begitu besar. Kita bertamu ke rumah gubernur, ke rumah menteri, ke rumah sultan. Lalu kemudian diberi makanan, diberi minuman. Padahal kita datang nggak ada bawa apa-apa. Tiba-tiba kita ucapkan, terima kasih Datuk, terima kasih Tan Sri, boleh minta nambah lagi nggak? Mana adab kita? Memangnya kita udah buat apa? Jadi mereka dalam pandangan mereka tentang syukur. Apalagi pendapat ulama yang lain. Kata Imam Abu Uthman, asyukru ma'rifatul ajzi 'anis syukri. Syukur itu adalah ketika engkau menyadari bahwa dirimu tidak sanggup bersyukur. Itulah syukur. Ya Allah, aku tak sanggup bagaimana membalas nikmatmu berapa tetes darah yang sudah dicuci buah pinggang. Tak sanggup ku balas nikmatmu berapa detak jantung yang sudah kau selamatkan dari serangan koroner. Tak sanggup aku membalas nikmatmu berapa sudah hembusan napas dari paru-paru. Tak sanggup ku balas nikmatmu kedipan mata sampai hari ini masih tenang, selesa, adem, ayam, nyaman. Tak sanggup nikmatmu aku membalasnya, bagaimana kau buat aku bisa berkata-kata lancar. Ketika aku sadar bahwa aku tidak bisa membalas nikmatmu, itulah syukur. Karena andai kita balas pun, tahajud kita malam ini sampai subuh, apa mampu membalas nikmat Allah? Tidak.
kesadaran diri bahwa kita lemah untuk membalas nikmat Allah, itulah syukur. Ada pendapat lain, ada asyukru ala syukri atam minas syukri. Asyukur, berterima kasih, ala syukri, atas nikmat yang diberikan Allah, lebih sempurna daripada syukur itu sendiri. Li'anna dzalika bi antara syukraka bi taufiqihi. Andai aku mampu mengucapkan alhamdulillah, aku taubat, aku hijrah, aku zikir, aku puasa sunat, perbuatanku yang baik itu pun karena taufik darimu ya Allah. Akhirnya aku tak punya apa-apa, nikmatnya darimu. Cara aku bersyukur pun kau yang mengajarkan. Itulah syukur di atas syukur. Wa yakunu dzalika taufiqu min ajli ni'ami 'alaik. Min ajallin ni'ami 'alaik. Nikmat yang terbesar adalah ketika diberikan Allah taufik. Fatashkuruhu 'ala syukri. Bersyukur karena kau beri nikmat, bersyukur karena kau buat hatiku mendapat taufik sehingga aku menjadi orang yang mensyukuri nikmat. Syukur di atas syukur. Tsumma tashkuruhu 'ala syukri syukri. Aku bersyukur kau beri nafas, kau beri harta, kau beri nyawa, kau beri kehidupan, kau beri kesehatan. Lalu kemudian sikapku bersyukur itu karena engkau beri aku taufik untuk bersyukur. Aku syukuri taufik itu. Syukur di atas syukur, di atas syukur. Ila ma la yatanaha. Ada batasnya? Tak ada. Syukur 1, syukur 2, syukur 3, syukur. Waqila, ada pendapat lain. Asyukru, apa itu syukur? Idhafatun ni'ami ila muwalliha bina'til istiqanah. Semua nikmat itu kembalikan kepada pemiliknya, lalu kemudian yang tinggal di diri kita hanya kehinaan semata. Tenaga yang ada sekarang punya Allah. Mata yang sehat punya Allah. Akal yang sehat punya Allah. Harta yang ada punya Allah. Lalu yang punya kita apa? Hina, rendah, bau, mati, makanan cacing tanah. Tak lebih. Itulah syukur. Imam Junaid berkata, asyukru, apa itu syukur? Alla tara nafsaka ahlan lin ni'mati. Ketika kau lihat dirimu tak layak untuk dapat nikmat, itulah syukur. Salatku cuma 2 rakaat, itu pun ayatnya pendek-pendek, sujudnya pun sebentar. Tasbihku subhanallah, tapi kadang-kadang kurang 33. Istighfarnya 3 kali, itu pun kadang lupa dan lalai. Tiba-tiba tetap kau beri aku nikmat, padahal aku tak layak menerima nikmatmu ya Allah. Itulah syukur. Apa kata Imam Ruwaim? Syukru istifraghut taqah. Apa itu syukur? Mengerahkan segenap kemampuan untuk membalas nikmat Allah. All out, full. Dari mulai tahan mata, gunakan telinga, mulut, otak, tenggorokan, pakai semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah. Qila, ada pendapat yang mengatakan asyakir, siapa itu orang yang bersyukur? Alladzi yashkuru 'alal mawjud. Kalau ada orang yang mensyukuri yang ada, itu namanya syakir. Mensyukuri mata, mensyukuri telinga, mensyukuri lidah, mensyukuri tangan, mensyukuri sehat. Orang yang mensyukuri itu namanya syakir. Ada lagi di atas itu. Siapa dia? Yashkuru 'alal mafqud. Mensyukuri nikmat yang tidak ada, tak nampak. Nikmat yang pernah ada diambil Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tetap bersyukur. Itu lebih tinggi karena barangnya sudah tak ada. Syakur. Ada anak saya dulu Pak Ustaz, alhamdulillah. Kemana dia sekarang? Sudah mendahului kita. Tapi tidak ada kufurnya sedikit. Itu namanya syakur. Syakir yashkuru 'ala rafdi. Orang yang mampu mensyukuri pemberian Allah, itu namanya syakir. Tapi ada lagi yang lebih tinggi, syakur. Apa itu? Alladzi yashkuru 'ala raddi. Ditolak pun dia tetap bersyukur. Alhamdulillah Pak Ustaz, pinangan saya diterima. Itu namanya syakir. Itu namanya syakir. Pulang dia dengan tetap tersenyum,
Gimana? Jadi merit nggak diterima Pak Ustaz. Terus ya saya tetap syukur. Mungkin ada hikmah di balik itu. Itu namanya syukur. Kalau ada orang seperti itu namanya syukur. Ada lagi, ada. Asy-syakir alladzi yashkuru 'ala an-naf'i. Kalau dapat manfaat, dia bersyukur. Syakir namanya. Ada lagi yang lebih tinggi. Alladzi yashkuru 'ala al-man'i. Tidak ada manfaatnya pun dia tetap bersyukur. Sakit kakinya. Maaf cakap, patah, lumpuh, stroke. Tapi tetap mulutnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Loh, Bapak tetap bersyukur. Mungkin menghapus dosa saya, Pak Ustaz. Bapak tetap bersyukur. Mungkin dengan begini saya berhenti buat dosa, Pak Ustaz. Orang kalau sampai maqam ini namanya syakur. Ada lagi? Ada. Alladzi yashkuru 'alal 'ata'. Orang yang bersyukur ketika dapat nikmat. Syakir namanya. Ada yang lebih tinggi. Siapa itu? Alladzi yashkuru 'alal bala'. Di tengah wabah corona, dia tetap bersyukur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, ada corona. Hah? Corona sudah sebulan lockdown di rumah kau bersyukur juga. Ya, dengan adanya ini buktinya kita bisa baca kitab udah 20 stasiun Ustaz. Sebelum ini hanya tablik akbar aja. Biasanya saya jarang lihat Ustaz, tapi malam ini tiap malam kami. Nah, ini namanya syakur. Ada lagi, ada. Alladzi yashkuru 'alal badli. Ketika dia mampu mengerahkan segenap kemampuannya, maka disebut dengan syakir. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Siapa itu? Alladzi yashkuru 'indal mutilli. Ketika dia tidak sanggup berbuat pun dia tetap bersyukur. Aku mendengar Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Abu Sahal As-Sa'luki, dari Al-Murta'ish, dari Imam Junaid. Kuntu baina yaday sirri. Aku bermain-main di depan Imam Sirri As-Saqati, kata Imam Junaid. Aku main-main. Wa ana ibnu sab'a sinin. Waktu itu umurku 7 tahun. Wa baina yadayhi jama'atun yatakallamuna fi syukri. Imam Junaid waktu itu anak kecil umur 7 tahun di depan Imam Sirri As-Saqati. Waktu itu banyak jamaah cerita tentang syukur. Lalu kemudian Imam Sirri As-Saqati memanggil Junaid. Junaid, sini sebentar. Apa syukur itu? Lalu Imam Junaid menjawab, anak umur 7 tahun menjawab, alla ta'sillaha bini'am. Alla ta'sillaha bini'matin. Jangan buat maksiat kepada Allah dengan nikmat Allah. Berzina dengan nafas dari Allah, dengan harta dari Allah, dengan tenaga dari Allah. Minum khamar dengan duit dari Allah, dengan sehat dari Allah. Apa kata Imam Sirri As-Saqati mendengar jawaban Imam Junaid, anak kecil umur 7 tahun? Yushaku ayyakuna hazzuka minallahi lisanak. Nampaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan melalui lisanmu, hai Junaid. Memang betul. Imam Junaid imam besar. Imam Junaid Al-Baghdadi. Qala Al-Junaid. Apa kata Imam Junaid? Fala azalu abki. Mendengar ucapan itu, kalau ingat itu, aku terus menangis sampai sekarang. Ala hadhil kalimati allati qalaha Sirri As-Saqati. Sampai sekarang aku menangis kalau mendengar ucapan guruku itu. Wa qala Shibli, Imam Shibli berkata, asyukru, syukur itu artinya ru'yatul mun'imi la ru'yatan ni'mati. Syukur adalah ru'yatul mun'imi, yang kau lihat yang memberinya, la ru'yatan ni'mati, yang kau lihat bukan pemberiannya, tapi yang kau lihat adalah yang memberinya. Pulang 3 orang dari istana, diundang sama raja. Kau dapat apa tadi? Dapat pena. Raja cuma ngasih pena. Tuh apa datang ke istana? Yang satu. Tanya yang kedua, kau dapat apa tadi? Pena. Cuman dapat pena. Ya jadilah daripada nggak ada. Lalu yang ketiga, kau dapat apa tadi?
Pena. Cuman dapat pena. Aku dapat berkata bahwa aku dapat pena, tapi pena bukan sembarang pena. Dia pena dari sang raja. Yang kulihat bukan penanya, tapi yang kulihat adalah Al-Mun'imi, yang memberikan pena itu. Kau ganteng, duit banyak, mobil mewah, itu bini kau. Jangan lihat itunya, bro. Lihat Allah yang memberikannya. Itu jawaban kalau bininya tak cantik. Qila, ada pendapat yang mengatakan syukur itu artinya qaidul mawjud. Qaidul mawjud, menjaga yang ada, wasaidul mafqud, memburu yang belum ada. Yang sudah ada kau jaga. Udah ada 2 rakaat malam, jaga. Tapi buru yang belum ada. Berapa? 6 rakaat lagi, tambah. Tambah witirnya 3, 9 rakaat lagi. Tambah. Memegang yang udah ada, memburu yang belum ada. Imam Abu Uthman berkata, syukrul ammati alal mut'im, alal mut'am wal malbas. Syukurnya orang awam, syukur level kelas ekonomi, ya makan, alhamdulillah, pakaian, alhamdulillah. Syukurnya orang kelas VIP, syukurul khawas ala ma yaridu ala qulubihim minal ma'ani. Ada makna-makna dalam hati mereka. Datang rasa tenang, datang rasa rindu, datang rasa ingin bersyukur pada Allah. Sempat dia waqfah ma'an nafsi, sejenak bersama diri, sejenak bersama hati, sejenak bersama jiwa, sejenak bersama roh. Itulah syukur. Ada riwayat menyebutkan Imam Nabi Daud alaihissalam berkata, Ilahi, ya Allah, kaifa ashkuruka? Bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kepadamu, ya Allah? Wa syukri laka ni'matun min indik. Sedangkan syukurku kepadamu itu pun nikmatmu juga. Aku bersyukur kepadamu karena umur nikmat dari engkau. Aku bersyukur kepadamu harta nikmat dari engkau. Aku bersyukur keluarga dan keluarga anak dari engkau. Bagaimana mungkin aku bisa bersyukur sedang syukurku ini pun juga nikmat dari engkau? Lalu apa yang bisa aku lakukan? Jadi sesungguhnya syukur kita itu enggak ada. Kita tak pernah buat apa-apa. Fa'ahullah. Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi Daud. Apa kata Allah? Qad syakartani. Ketika kau sadari bahwa kau tak punya apa-apa, kau sudah bersyukur padaku. Banyak orang nggak sadar dia. Nabi Musa berkata dalam munajatnya, Ilahi ya Allah, khalaqta Adam biyadik. Kau ciptakan Adam dengan kuasamu. Wa fa'alta wa fa'alta wa fa'alta. Kau lakukan ini, kau lakukan ini, kau lakukan ini ya Allah. Syukuruka. Bagaimana aku bersyukur kepadamu ya Allah? Apa kata Allah? I'lam anna dzalika minni. Ketahuilah wahai Musa bahwa semua itu dariku. Fakanat ma'rifatuhu bidzalika syukruhu ilaihi. Adam kau ciptakan begini, Adam kau kasih nikmat, Adam kau kasih ini, Adam kau masukkan ke surga, Adam. Bagaimana Adam mensyukuri nikmatmu itu ya Allah? I'lam anna dzalika minni. Fakanat ma'rifatuhu bidzalika syukruhu li. Ketika Adam menyadari bahwa semua itu dariku, kesadarannya tentang itu, itulah syukurnya. Pernah tak kita sadar bahwa semua ini dari Allah? Tak pernah. Kita menyangka semua ini karena etos kerja saya, karena saya S2, S3, karena saya lulus pelatihan ini, karena saya lulus dari universitas ini. Semuanya kita, saya. Kana li ba'dihim sadiq. Ada orang-orang soleh itu punya teman. Fahabasahu sultan. Temannya itu ditahan oleh sultan. Fa'arsala ilaih. Faqala lahu sahibuhu, ushkurullah. Lalu dia berkirim pesan kepada temannya dan berkata, bersyukurlah kepada Allah. Fadaraba ar-rajul. Orang itu dipukul. Fakataba ilaih faqala ushkurullah. Bersyukurlah kepada Allah. Faji'a bimajusi mabutun.
Lalu kemudian didatangkan seorang majusi penyembah api, mabtun. Dia sakit perut. Wa quyida, diikat. Wa ju'ilat halaqatu min qaidihi ala rijli, diikat ke kakinya semua, satu ikatan di kakinya. Wa halaqatun ala rijlil majusi, diikat kakinya dengan kaki orang majusi tadi. Fakana yaqumul majusi bil lail marratin, orang majusi itu setiap malam berdiri, bangun pergi beberapa kali karena dia sakit perut. Wa hadza yahtaju an yaquma ala ra'sihi hatta yufrigh, dan orang ini karena kakinya terikat, kalau si majusi ini pergi tentu dia ikut terbangun juga. Fakataba ila sahibihi, tapi dia tetap menulis ke temannya, uskurillah, bersyukurlah kepada Allah. Temannya heran, ila mata taqul, beginilah hebatnya ujianmu, kau ditangkap sultan, dipenjarakan, dimasukkan satu sel dengan majusi, orangnya sakit perut, menceret-menceret tiap malam, kakimu terikat, dia pergi, kau terikut, kau tetap juga bersyukur kepada Allah. Sampai kapan kau begini? Ayyu bala'in fawqa hadha, apa ada musibah lebih hebat daripada ini? Faqala lahu sahibuhu, sahabatnya berkata, law wudi'a zunnar alladhi fi wasatihi fi wasatika, seandainya tali pengikat itu diletakkan pada tubuhmu, kama wudi'al qaidu alladhi fi rijlihi fi rijlika, sebagaimana diikatkan tali kekang yang ada di kakinya itu diletakkan di kakimu, madza kunta tasna'u, apa yang akan kau lakukan? Apa maksudnya? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain bersyukur kepada Allah. Andai melawan, caci maki, sumpah serapah, apa selesai masalah? Tidak. Apapun yang datang tak lebih dari syukur. Lebih tinggi rupanya dari sabar. Kalau ada orang bersyukur karena nikmat, biasa. Tapi ketika bersyukur datang musibah, luar biasa. Waqilah, ada riwayat, dakhala rajulun ala Sahal bin Abdullah, masuk seorang laki-laki menemui Sahal bin Abdullah. Orang ini melapor, innal lissa dakhala dari, ada maling mencuri masuk ke rumah saya, wa aqadha mata'i, diambilnya harta saya. Kata Imam Sahal, uskurillah, syukurlah pada Allah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, maling masuk ke rumah saya, syukur pada Allah. Oh, gila Ustaz nih. Kenapa syukur pada Allah? Lau dakhala lissu qalbaka, bagaimana kalau yang masuk ke dalam hatimu itu syaitan, wa afsadat tauhid, dilusaknya tauhidmu, kafir kau, murtad kau. Madza kunta tasna, apa yang kau lakukan? Wakilah. Ada pula riwayat menyebutkan syukrul ainain, apa? Bagaimana syukur mata? Antastura aiban tarahu bi sahibik, bisa kau tutup aib saudaramu yang kau lihat dengan kedua matamu tapi kau diam. Itulah syukurnya nikmat. Ada aib saudaramu, tahu engkau dan kau diam. Itulah syukur mata. Bagaimana syukur telinga? Antastura aiban tasma'uhu fih, kau tutup aib saudaramu yang kau dengar dengan telinga. Ada pula riwayat menyebut syukur itu artinya apa? At-talazzuz bi sanaihi ala ma lam yastaujibuhu an ata'ihi, merasa nikmat memuji Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak mendapat nikmat apa-apa. Kebanyakan orang kan, kenapa dia yang nikmatnya lebih besar, kenapa dia lebih kaya, kenapa dia lebih sukses, kenapa dia lebih berhasil, saya yang udah lama taubat, saya. Oh, ternyata syukur kita jauh. Aku mendengar Imam Sulami berkata dari Muhammad bin Husain, dari Hasan bin Yahya, dari Ja'far, dari Imam Junaid. Kata Imam Junaid, Imam Sirri idza arada an yanfa'ani yas'alni. Imam Sirri As-Saqati kalau dia ingin dapat sesuatu dia selalu nanya saya. Suatu hari dia bertanya, ya Abul Qasim, hai Junaid, ya mas syukru, apa syukur itu Junaid? Faqultu lahu, aku jawab,
alla yusta'anu bi syai'in min ni'amillah ala ma'asih. Apa syukur itu, Junaid? Tidak menggunakan nikmat Allah untuk maksiat. Itu syukur. Pakai mobil dipakai untuk kongko-kongko korupsi. Punya mata dipakai untuk buat dosa. Punya kaki dilangkahkan untuk buat maksiat. Punya suara bagus dipakai untuk ngejek-ngejek Allah. Min aina laka hadha? Junaid, kau dapat ini dari mana? Faqultu min mujalasatik. Inilah hasil lama duduk-duduk sama engkau selama ini, Tuan Guru. Oh. Qila. Ada riwayat, iltazam al-Hasan bin Ali ar-Rukna. Imam Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali, Hasan bin Ali, duduk di salah satu sudut Ka'bah, bermunajat dia di situ. Ya ilahi ya Allah, na'amtani falam tajidni syakira. Banyak nikmatmu padaku tapi aku belum juga mampu bersyukur. Wa btalaitani falam tajidni sabira. Sering kau uji aku tapi aku belum lagi bersabar. Fala anta salabtan ni'mata bitarki syukra. Tapi tak pernah kau cabut nikmat syukur dari diriku. Wala adam tasyiddata bitarki sabra. Dan tak pernah pula kau cabut sabar dariku. Ilahi ma yakunu minal karimi illal karam. Ya Allah, engkau yang amat sangat dermawan, mulia, kemuliaan hanya milikmu. Aku tak punya apa-apa ya Allah. Sabar aku tak punya, syukur aku tak punya, mulia pun bukan punya. Semuanya punya engkau ya Allah. Ada riwayat lagi. Idza qasurat yaduka 'anil mukafaati falyutil lisanuka bisyukri. Kalau tanganmu tak bisa ngasih lebih, lebihkanlah lidahmu bersyukur. Kasih beras 20 kilo, kasih minyak, kasih gula, kasih baju, kasih THR, kasih uang tunjangan, kasih. Kalau tanganmu tak sanggup ngasih, lebihkan lidahmu bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudahlah ngasih tidak, mulut sumpah serapah. Apa kerja kalian? Mati aja kalian. La ilaha illallah. Qila arba'atun la thamarata li a'malihim. Ada 4 orang itu amalnya nggak ada buahnya, ibarat pokok kayu tak berbuah, buat semak aja. Yang pertama, musarratul asam. Ada 4 pekerjaan, 4 jenis orang yang kerjanya itu nggak ada gunanya. Siapa itu? Musarratul asam, berbisik pada orang peka. Dua, wad'un ni'mati indaman la yashkur. Meletakkan nikmat pada orang yang tak bersyukur. Kasih beras 10 kilo. Pak, ini musim corona beras 10 kilo. Itulah pula kau kasih. Kasih kayak agak 500.000 kenapa? Yang ketiga, wal badhir fis sabkhah. Menanam benih di padang tandus. Pergi ke gurun pasir Sahara, tanamlah di situ benih, tak akan mati. Yang ketiga, yang keempat, wal misraju fis syams, menyalakan pelita di tengah siang panas terik. Hidupkan lampu tengah siang, tak ada gunanya. Yang jadi konsennya di sini di mana? Meletakkan nikmat pada orang yang tak bersyukur. Kenapa Allah kasih nikmat orang yang tak bersyukur itu? Itulah Allah, bukan kita. Kalau kita geram aja bawaannya. Ada riwayat, lama busyira Idris alaihissalam bil maghfirah. Ketika Nabi Idris diberi Allah ampunan, sa'alal hayah. Dia minta panjang umur. Ya Allah, panjangkan umurku. Faqila lahu fih. Kenapa kau minta panjang umur? Li ashkurahu fa inni kuntu a'mal qablahu lil maghfirah. Kenapa kau minta panjang umur? Aku minta panjang umur supaya aku bisa bersyukur. Karena selama ini aku baru minta ampun. Ampunkan aku, ampunkan aku, ampunkan aku, ampunkan aku, ampunkan aku. Oke, kau aku kasih ampun, panjangkan umurku. Untuk apa? Supaya aku bisa bersyukur. Allah. Fabasatal malaku jinahahu. Malaikat mengepakkan sayapnya. Wa hamalahu alaihi ila sama.
Dibawa malaikat, dia naik ke langit. Ada riwayat, marra ba'dul anbiya, ada salah seorang nabi melewati hajarin saghirin, batu. Ada batu kecil, yakhruju minhul ma'al katsir. Batu kecil, tapi banyak air keluar dari situ. Jangan dulu kalau ada batu kecil keluar air, ini luar biasa. Fata'ajjaba, ajib. Fa'antaqahu Allahu ma'ahu. Dibuat Allah Subhanahu wa taala batu itu bisa berbicara. Faqala, "Mudh sami'tu Allah." Sejak aku mendengar Allah berfirman, naran waquduhan nas wal hijarah. Api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia maksudnya orang kafir masuk jadi bahan bakar api neraka. Batu, semua patung-patung berhala-berhala yang ada di dunia ini, itu nanti di akhirat jadi batu. Jadi bahan bakar api neraka. Wa ana abki min khaufihi. Aku takut jadi batu bahan bakar api neraka. Maka sejak itulah aku bermanfaat, keluar air. Fada'a dzalika an-nabiyyu ay yujari Allah dzalika al-hajar. Maka Allah Subhanahu wa taala berdoalah nabi itu kepada Allah supaya Allah menyelamatkan batu itu jangan sampai jadi batu bahan bakar, bukan masuk neraka, bahan bakarnya api neraka. Fa wahallahu ilaihi anni qad ajartuhu minan nar. Apa kata Allah? Batu ini yang mengeluarkan air banyak ini, kuselamatkan dia, tak jadi bahan bakar api neraka. Famarra dzalika an-nabi. Nabi itu pun berlalu. Falamma ada, ketika dia kembali, wajadal ma'a yatafajjar minhu mithla dzalik. Air memancar seperti itu. Fata'ajjaba minhu. Fa'ajaba minhu fa'antaqallahu dzalika al-hajar ma'ahu. Air memancar seperti itu. Lalu kemudian Allah buat batu itu berbicara. Lima tabki. Kata Nabi ini, kenapa engkau menangis lagi wahai batu? Ghafarallahu laka. Allah sudah mengampunkan dosa-dosamu. Faqala, batu itu menjawab, kana bukaul huzni wal khauf. Ini bukan air mata takut, ini adalah air mata karena sedih dan huzni, sedih, takut. Wa hadza bukaus syukri. Sebelum ini keluar air mata sedih dan takut. Tapi sekarang mengalir juga, ini adalah air mata syukur, wassurur, bahagia. Jadi kalau nampak kita ada orang menangis, tidak selamanya menangis karena sedih, bisa juga menangis karena syukur. Ibu kok nangis? Tangis haru, Ustaz. Oh. Haru apa? Di musim corona sesulit ini masih ada masjid yang ngasih beras, Ustaz. Kenapa ibu nangis? Ibu haru, berasnya sedikit kan? Waqila, ada riwayat yang mengatakan, asyakir ma'al mazid. Asyakir, orang yang bersyukur itu ma'al mazid, karena nikmat banyak. Syukur rumah besar, syukur mobil bagus, syukur istri cantik, syukur anak lucu-lucu, syukur tamannya bagus. Li'annahu syuhudun ni'mah, li'annahu fi syuhudin ni'mah, karena dia melihat nikmat banyak. Maka kata Allah, Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Wasabir ma'allah. Adapun orang yang sabar, li'annahu bisyuhudil mubtali, karena dia menyaksikan ujian Allah. Itulah firman Allah Al-Baqarah 153, innallaha ma'as sabirin. Mana yang lebih tinggi? Syukur ma'al mazid, sabir ma'allah. Orang bersyukur bisa bersyukur karena bersamanya ada nikmat. Orang bersabar, kenapa bisa bersabar padahal tak ada nikmat? Karena dia bersama dengan Allah. Selama ini pandangan kita salah. Oh, hebatnya Allah. Bapak dimuliakan Allah ya Pak ya. Bapak sehat, rumah Bapak bagus, keluarga Bapak baik, emas Bapak banyak, Bapak orangnya taat. Kenapa dia bersyukur? Ma'al ata', karena dia punya nikmat. Tapi ada orang pakaiannya compang-camping, supir truk turun dari truk, dibawanya kresek, masjid sebelah kiri rimbo panjang, pergi dia ke tempat wudhu, disalibnya celananya, sholat deh. Tak ada mobil mewahnya, jangan-jangan rumahnya pun kontrak, jangan-jangan angsuran uang sekolah anaknya belum berbayar, tapi masih sempat dia beribadah. Sabir ma'allah,
Waktu itu tak ada nikmat pada dia. Yang ada bersama dia apa? Allah. Tapi pandangan kita selalu melihat orang, kalau nikmatnya banyak, berarti dia bersama Allah. Belum tentu. Boleh jadi yang susah itu yang bersama Allah. Jangan sepelekan orang. Waqila, ada riwayat, qadima wafdun ala Umar ibn Abdul Aziz. Datanglah sekelompok utusan menemui Umar bin Abdul Aziz. Wa kana fihim syabun, ada anak muda. Fa akhadha yakhthub. Anak muda itu pun menyampaikan orasi lah. Wahai Tuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar, al-kibr, al-kibr, sombong, sombong. Angkuh anak muda ini. Faqala lahu syab, ya Amirul Mu'minin. Faqala Umar, kata Umar, al-kibr, al-kibr. Ada tak yang lebih tua, yang lebih berumur? Faqala lahu syab, anak muda ini berkata, ya Amirul Mu'minin, law kana al-amru bis-sin. Seandainya yang dilihat itu umur, lakana fil muslimin man huwa asannu minka. Seandainya yang lihat itu umur, maka banyak yang lebih tua daripada engkau. Waktu aku tadi bicara, kenapa kau bilang mana yang lebih tua, mana yang lebih dewasa lagi? Seandainya yang dilihat itu umur, banyak yang lebih tua dari engkau. Faqala takallam, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau gitu bicaralah. Faqala lasna wafdur raghbah. Kami ini bukan utusan yang datang ingin menginginkan sesuatu pada engkau Umar. Wala wafdur rahbah. Kami juga datang bukan karena takut padamu. Kami datang bukan mau minta proyek. Kami datang pula bukan karena takut kau hukum. Ammar raghbatu faqad awsalaha ilaina fadluka. Adapun tentang segala nikmat, maka sesungguhnya sudah kami peroleh atas kebaikanmu wahai Umar. Wa ammar rahbatu faqad ammanta minha adluka. Adapun tentang ketakutan, maka sesungguhnya kami sudah merasa aman. Kami sudah aman karena keadilanmu. Kami tidak takut pada engkau karena kau adil. Faqala lahu, faman antum? Lalu kalian siapa? Faqala, kata anak muda itu, wafdus syukri. Kami adalah utusan yang datang membawa syukur, ucapan terima kasih. Ji'na, kami datang kepada engkau, nashkuruka, mau berterima kasih, wa nansarif, setelah itu kami pergi. Biasanya tamu-tamu itu datang dua, mau minta sesuatu atau karena takut sesuatu. Ini tidak minta. Kami tidak minta sesuatu karena kemuliaanmu sudah kami dapatkan. Kami juga tak takut padamu karena keadilanmu sudah sampai ke kampung kami. Kami datang hanya ingin berterima kasih. Setelah itu, nansarif, kami mau pulang. Wa ansyadu, maka mereka pun bersyair, wa minar raziyati anna syukri samitun amma fa'alta wa anna barraka natiqu aras sani'ata minka thumma asraha inni idzan liyadil karimi lasariqu. Wa minar raziyati anna syukri samitun. Musibah itu adalah ketika syukurku terdiam. Musibah itu bukan sakit, musibah itu bukan mati. Musibah adalah ketika syukurku diam. Amma fa'alta wa anna barraka natiqun. Musibah itu adalah ketika syukurku diam, tidak memberikan respon, padahal kebaikanmu berbicara. Aras sani'ata minka, aku lihat perbuatan baik darimu wahai Umar. Summa asarraha, summa asirruha, akan tetapi aku menyembunyikannya. Inni idzan liyadil karimi lasariqu. Kalau aku diam melihat perbuatan baik orang, berarti aku sudah mencuri dari orang yang dermawan. Orang dermawan mesti kita balas, jangan kita curi. Waqila, ada pula riwayat mengatakan, Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Arhamu ibadi, hambaku yang paling lembut, paling rahmat, paling baik itu siapa? Al-mubtadi wal mu'afi. Orang yang selalu mendapatkan ujian dan orang yang selalu mendapatkan kebaikan. Itulah orang yang paling mendapatkan rahmat dari umat. Faqala ma balul mu'afi. Bagaimana dengan orang mu'afi? Qala liqillati syukrihim ala afiyati iyyahum.
karena mereka sedikit syukurnya atas kebaikanku pada mereka. Sedikit syukur mereka terhadap kebaikanku kepada mereka, dan aku tetap menyayangi mereka. Jadi Allah sayang kepada mereka bukan karena syukur mereka banyak, sedikit syukur mereka, tetap juga aku sayangi mereka. Waqila, ada riwayat, alhamdulillahi alal anfas, segala puji bagi Allah atas segala hembusan nafas, atas semua diri yang ada. Wa syukru ala ni'mil hawas, bersyukur atas segala nikmat panca indera, mata, tangan, telinga, kaki, rasa, kepala, hati. Wa qila alhamdu ibtida'an minhu, alhamdu pujian itu level awal, wa syukru iqtida'an minka, sedangkan syukur adalah itu mengikut dari dirimu. Memuji itu dari Allah, bersyukur itu dari dirimu. Dari Allah juga sumbernya, dilimpahkan Allah kepadamu. Dalam sebuah khabar yang sahih disebutkan, "Lau man yud'a ilal jannatil hamiduna lillah ala kulli hal." Orang yang diundang ke dalam surga itu adalah orang yang selalu memuji Allah dalam kondisi apapun. Saat senang alhamdulillah, saat susah alhamdulillah, saat lapang alhamdulillah, saat sempit alhamdulillah, saat kaya alhamdulillah, saat susah alhamdulillah, saat sehat alhamdulillah, saat sakit alhamdulillah, bisa keluar rumah alhamdulillah, corona alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa qila alhamdu ala ma dafa', asyukru ala ma sana'. Kalau ditolak Allah, dijauhkan Allah dari semua yang tak baik, alhamdulillah. Dikasih Allah sesuatu, syukur kepada Allah. Wa syukru lillah, alhamdulillah, wa syukru lillah. Wa hukiya an ba'dihim annahu qala, diriwayatkan dari para ulama, ra'aitu fi ba'dil asfar syaikhan kabiran. Dalam sebuah perjalanan aku melihat ada seorang tua yang sudah tua renta, ta'ina fi sinni, tua renta, sudah sepuh. Fasa'altu an halihi, lalu saya tanya, apa kabar kek mbah? Faqala, dia menjawab, inni kuntu fi ibtidai amri ahwi ibnata ammi li. Saya waktu muda dulu pernah jatuh cinta pada anak paman saya, baru tulang. Dulu saya pernah jatuh cinta pada anak paman saya, sepupu saya. Wahya kadzalik, dia pun gitu juga. Saya cinta sama dia, dia cinta sama saya. Kadang banyak juga orang jatuh cinta ini tidak jadi karena beda aliran. Banyak juga orang jatuh cinta ini, kau jatuh cinta sama dia? Ya Pak Ustadz, sama-sama mau Pak Ustadz. Kenapa tak jadi? Saya mau sama dia, dia mau muntah sama saya. Kalau ini yang lain, kalau ini lain. Ahwi ibnata ammili, saya suka kepada anak paman saya. Wahya kadzalik, dia juga begitu. Karena tahwani, dia juga cinta sama saya. Fa unfiqa annaha zawwajat minni, maka saya pun sepakatlah untuk menikahinya. Falailatu zafafiha, pada malam pernikahan, qulna, lalu saya katakan ke dia, ta'al, kemarilah, hatta tuhyi hadhihi lailata syukran lillah, mari kita syukuri nikmat Allah ini, ala ma jama'na, karena sudah menyatukan kita dalam kebaikan. Wa shallaina, lalu kami pun salat kepada Allah. Walam yatafarra ahaduna li sahibihi, falamma kanat lailatu tsaniyatu, pada malam yang kedua, qulna mithla dzalik mundu 70 tahun sudah lamanya kami berumah tangga, au 80 sana, karena dia tua sekali, 80 tahun. Jadi kalau nikahnya umur 20, 80, 100 tahun. Nahnu ala tilka sifati kulla lailah, begitulah kami mensyukuri nikmat Allah. Alaysa kadzalik ya fulana, rupanya istrinya pun masih hidup juga. Alaysa kadzalik ya fulana, bukankah begitu wahai anak pamanku? Qalatil ajuz,
Apa kata istrinya menjawab? Kama yaqulu syekh. Seperti dikatakan pak cik kalian, begitu jugalah. Masya Allah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Syukur. Esok kita akan ketemu stasiun yang ke-21, yaitu yakin. Setelah syukur, yakin. Insya Allah. Jamaah dimanapun berada, kita akan jawab pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Ibu An-Nisa, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah wanita boleh minum pil untuk menahan agar tidak haid hingga bisa berpuasa Ramadan full 1 bulan? Ada sebuah lembaga fatwa namanya Asy-Syabakah Al-Islamiyah, jaringan kajian Islam. Supervisornya, pembimbingnya Profesor Dr. Syekh Abdullah Balfaqih. Di sana dibahas masalah-masalah kontemporer. Di antaranya menggunakan obat penahan menstruasi. Maka dalam fatwa itu disebutkan boleh hukumnya memakan pil obat penahan menstruasi untuk haji. Untuk haji, karena tingkat hajat butuhnya sangat perlu. Haji ini 20 tahun sekali, kecuali on plus, duit-duit banyak. Umrah juga begitu. Kalau sampai pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Hijriah, Zulhijjah, itu dia haid, dia tidak bisa haji. Maka boleh dia makan itu karena daruratnya sangat tinggi. Sedangkan untuk puasa, maka 7 hari dia tidak bisa puasa di bulan Ramadan, nanti di bulan Syawal dia kan bisa qadha, diganti. Nah, jadi kalau untuk haji bisa. Kalau untuk puasa, wa tarkuhu aula. Puasa hukumnya mubah. Jadi kalau ada perempuan dimakannya obat itu biar supaya full puasanya 30 hari, hukumnya mubah. Wa tarkuhu aula. Tapi untuk tidak memakan lebih bagus. Tetap menanyakan saran ke dokter, karena tidak semua perempuan bisa itu. Jangan nanti ketika dimakan rupanya mudarat, bisa penyakit segala macam. Itu kan darah kotor yang ditahan, darah kotor ditahan dalam badan. Nah, itulah dia menggumpal menjadi penyakit, menjadi cancer, menjadi macam-macam. Jangan ditahan darah kotor, mesti dilepaskan. Kalau haji oke, daruratnya tingkat tinggi. Begitu Ibu Anissa. 2. Ustadz, apa hukumnya orang menerima memakan bantuan pemerintah ketika PSBB sementara dia masih berpenghasilan dan termasuk orang mampu? Di Sumatera Barat ama-ama tukang belah buah pinang dikasih beras, dibalikkannya lagi beras, kami masih ada makan karena kami masih kerja. Loh, nenek-nenek tua-tua, tolonglah kasihkan yang tak mampu. Jadi corona ini menunjukkan mana orang yang bersyukur, mana orang yang kufur. Oleh sebab itu, yang mampu malulah kepada Allah. Pak, ini ada beras, serahkan kepada yang mampu. Ini ada uang, itu oke. Untuk beras tak mau terima, untuk duit diambil. Serahkanlah kepada saudara kita. Bapak, ibu, kawan, sahabat yang dapat beras, cukuplah itu untuk kita. Udah ada, kasih ke tetangga, ke sahabat, kawan yang masih membutuhkan. 3. Saya kerja sebagai reseller salah satu kosmetik. Apakah kerja saya halal? Jika dari agen harga 150.000, ke member 200.000, sampai pada saya dari reseller 225.000, kemudian sampai ke konsumen 250.000, hampir separuh dari agen ke konsumen. Apakah halal? Dari agen harga 150.000, ke member 200.000, sampai pada reseller 225.000.
kemudian sampai ke konsumen 250.000, hampir separuh dari agen ke konsumen. Apakah halal? Dia mengutip separuh itu karena dia berpedoman, berpatokan kalau lebih dari 100% berarti riba. Pernah mendengar itu? Kalau mengambil untung lebih dari 100% berarti riba. Itu tidak ada, kata Syekh Atiyah Sokor. Jadi kalau saya pergi ke Jogja, saya beli batik, harganya 100.000. Pulang saya ke Riau, saya jual 300.000. Saya ambil untung 200%. Tidak riba. Walaupun jadi 300.000. Kenapa? Karena tidak ada unsur tipu. Yang tak boleh itu tipu. Pak, beli batik ini. Ini murah nih Pak, 300.000. Inilah yang dipakai Nyi Roro Kidul waktu. Nah, itu yang tak boleh itu. Ada unsur tipunya, tak boleh. Kalau sama-sama ridha, innamal bai'u an taradin. Tidak ada unsur ghish, tipu. Tidak ada unsur zulm, menganiaya orang. Tidak ada unsur gharar, gambling, judi. Tidak ada unsur ghish, tipu. Tidak ada unsur zulm, aniaya. Tidak ada unsur gharar, gambling, judi. Maka jual beli itu akadnya sah. Kalau sekarang akadnya itu melalui internet, melalui online, maka mesti dijamin betul konsumen ini. Bila terjadi kekeliruan, barang expire atau pecah, bisa dilaporkan ke nomor berikut ini. Untuk cabang Sumatera, ada di Medan, Pekanbaru, Riau, kontak jalan ini. Sehingga terjamin. Itulah gunanya fungsi negara untuk menjaga keselamatan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Fahri, Ustadz, boleh tidak ketika kita sholat membayangkan kematian kita sampai proses kita dimakamkan sehingga terasa lebih khusyuk sholatnya? Sholat itu kita tidak membayangkan apapun. Karena kalau kita sholat, kita bayangkan jenazah kita dimandikan, habis dimandikan dikafankan, habis dikafankan dikuburkan, habis dikafankan disolatkan, dikuburkan. Berarti ada dua bekerja. Tak bisa dua bekerja. Solat itu kita tidak membayangkan apapun. Allahu Akbar. Mata dibuka. Karena kalau mata tutup, waradat al-waridat, datang macam-macam. Mata dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sadar dengan apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Kalau kita jadi makmum, kita dengar bacaan ini. Jadi kita bayangkan mulut membaca, lalu bayangkan pula jasad sedang dimandikan, disiram. Tak bisa. Jadi fokus pada satu perbuatan. Yang bercabang dua. Kalau mau khusyuk, mau ingat mati, sebelum itu ambil air wudu, menunggu azan atau menunggu sholat, duduk, ingat, bayang, tiba-tiba ganti aku mati semuanya ini. Nah, itu bukan dalam sholat itu menjadi pecah jadi dua. Itu Pak Fahri. 5, Ustadz, di tengah wabah seperti ini kita dianjurkan untuk di rumah saja tanpa bisa melakukan usaha. Apakah itu disebut tawakal yang meninggalkan usaha? Bapak-bapak, ibu-ibu yang cari makan, kalau tidak keluar rumah, tidak makan, daruratnya tingkat tinggi, zakat wajib membantu, negara wajib menolong, ada subsidi dari pemerintah, masjid, kita mengerahkan masjid, dompet duafa, badan amil zakat, dewan dakwah, negara, bantuan, BLT, segala macam. Pasti ada yang sampai ke Bapak Ibu. Cukuplah itu untuk menjaga penyebaran. Saya nggak dapat dari dewan dakwah, nggak dapat dari BLT, nggak dapat dari BBN, nggak dapat dari negara, nggak dapat sama sekali. Kalau saya nggak keluar, anak saya nggak minum susu, mati kami Pak Ustadz.
Maka keluarlah dari rumah, jual sayur, jual makanan. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Untuk bulan-bulan genting ini, April, Mei ini, nggak usah mikir untuk cari kaya, untuk cari makan, hidup aja dulu. Hidup aja dulu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala masalah, musibah ini, Allah. Terima kasih segala perhatian jamaah. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa esok kita akan bahas stasiun yang ke-21, Yakin. Kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.